Jadi itu syariat dan torekot. Syariat tidak ada gunanya tanpa torekot. Torekot tanpa syariat ngawur. Tidak bisa. Pak, saya sholatnya kurang khusyuk, Pak. Saya itu bisa tenang khusyuk kalau ada musik, Pak. Boleh ya, Pak, sholatnya pakai headset misalnya. Jadi sambil sholat kamu dengerin kitaro, kamu dengerin, tenang sekali, Pak, saya sholatnya khusyuk. Bisa sambil nangis-nangis, sambil dengerin lagu-lagunya. Tidak bisa. Selanjutnya, Syekh Muhammad Arsyad ngajari kita jangan dibingungkan. Loh, kalau sudah sufi apa ya harus sholat, Pak? Kan banyak yang gitu. Kita makomnya sufi, sholat tidak penting lagi. Tidak. Ada dialektika, syariat, torekot, hakikat. Islam yang kafah itu tiga-tiganya. Tidak boleh ada yang hilang. Syariat itu ketetapan Allah, jalan yang dikasih oleh Allah ke kita untuk kita tempuh. Ya jalan fisik nanti namanya fikih, jalan batin namanya tasawuf. Jadi syariat itu syarak. Jadi petunjuk agama Islam itu kan syariat din yang dikasih Allah ke kita. Ini petunjuk. Syariat ini nggak ada gunanya kalau tidak kita jalankan. Cuma menjalankannya ya jangan ngawur. Harus jelas orientasi, maksud, tujuannya, arahnya, levelnya. Ketika kita menjalankan namanya torekot. Torekot itu kan jalan. Ajaran tadi tidak ada gunanya kalau kita tidak masuk ke ranah torekot. Torekot berarti apa? Perjalanan. Tujuannya apa? Semakin dekat dengan Allah. Ya nanti ada sih yang ngarang jalan sendiri, Pak. Yang penting kan dekat sama Allah toh, Pak. Tak ngarang sendiri aja, tidak bisa. Ya mungkin bisa ketemu Allah, tapi kalau Allah nggak berkenan gimana? Wong Allah sudah ngasih tahu. Kayak kita bikin rumah, terus bikin pintu. Yang mau ketemu saya lewat pintu itu ya. Meskipun di sana ada jendela-jendela. Kalau kamu nekat lewat jendela, nggak lewat pintu, itu yang punya rumah bisa tersinggung. Meskipun kalau lewat pintu, kamu bisa ketemu yang punya rumah. Itu syariat. Jadi jalan yang diberikan oleh Allah. Kalau mau dekat padaku, kalau mau ketemu aku, lewat jalan ini loh. Yang wajib-wajib ini, yang sunnah-sunnah ini. Jangan ngarang sendiri. Ada sih bagian-bagian yang bisa kita ijtihadi sendiri, cuma jangan lupa pintu besarnya. Begitu keliru, ya mungkin ketemu Allah, tapi nanti kalau Allah manggil satpamnya, kamu bisa dipentungi. Ya satpamnya malaikat. Jadi itu syariat dan torekot. Syariat tidak ada gunanya tanpa torekot. Torekot tanpa syariat ngawur. Tidak bisa. Pak, saya sholatnya kurang khusyuk, Pak. Saya itu bisa tenang khusyuk kalau ada musik, Pak. Jadi boleh ya, Pak, sholatnya pakai headset misalnya. Jadi sambil sholat kamu dengerin kitaro, kamu dengerin, tenang sekali, Pak, saya sholatnya khusyuk. Bisa sambil nangis-nangis, sambil dengerin lagu-lagunya. Tidak bisa. Ya mungkin pikiranmu nyampe ke Allah. Tapi Allah tidak berkenan. Allah sudah ngasih rumus. Kalau ingin dengerin lagu, ingin batinmu tenang, jangan dalam wilayah sholat. Ketika sholat, Allah ingin ngobrol padamu secara privat, tidak terganggu apapun yang lain. Dengan etika yang sudah dirumuskan itu. Itu torekot sama syariat. Kalau kita sudah paham syariat dan menjalankan torekot, kita akan ketemu hakikat. Hakikat itu kebenaran. Kita jalan menuju Allah dan sampai tujuannya, ketemu Allah beneran. Dengan berbagai wujud, level, dan modenya, disitulah kita akan ngerti hakikat. Hakikat itu ketika kita manduk-manduk, oh ini toh maksudnya. Ini tuh rahasianya. Kayak gini tuh kebenarannya. Itu namanya hakikat. Dari kata-kata hak.
ternyata hidup ini tidak penting. Oh, ini toh indahnya akrab sama Allah itu hakikat. Hakikat tidak bisa cuma dipikir. Hakikat tidak bisa cuma dari aktivitas. Harus masuk ke dalam. Ngerti rahasia-rahasia. Ngerti pengetahuan-pengetahuan yang hanya bisa diperoleh lewat torekot tadi. Makanya ya pengetahuan bahasa Arabnya makrifat. Dari situlah orang terbuka, bahasa Budanya pencerahan, bahasa Baratnya renaisan, menemukan kebenaran. Cuma kalau renaisannya Barat kan 50%, dia baru menemukan kebenaran rasional. Sementara dalam diri manusia banyak kebenaran-kebenaran yang lain yang mengejarnya nggak cuma lewat rasio. Jadi pedomani syariat, jalankan dalam torekot, kita akan menemukan hakikat. Ya nanti kalau menurut Syekh Arsyad, hakikat itu ada yang levelnya ilmul yakin, ada yang levelnya ainul yakin, ada yang levelnya hakul yakin. Ilmul yakin itu pakai akal. Kalau ainul yakin tidak cuma akal, sudah ilmu, sudah mendalam. Kalau hakul yakin tidak lagi ilmu, tapi penghayatan, pengalaman ketika sudah dijalankan. Jadi itulah kebenaran. Kebenaran kita ada yang levelnya akal, ada yang mendalam sehingga levelnya ilmu, ada yang sudah mendarah daging, levelnya ma'rifat. Karena kita alami sendiri, kita dalami sendiri. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin. Contohnya, kamu lihat temenmu punya pacar, kuliahnya keteteran. Pacaran itu berarti ganggu kuliah. Ini ilmu yakin. Terus kamu teliti beneran. Kamu wawancara, kamu cari referensi, kamu penelitian lapangan, observasi. Sampai menyimpulkan, benar ternyata pacaran itu ganggu kuliah. Ini ilmu yakin. Tapi kamu masih belum puas. Nggak lego aku sebelum ngerti sendiri. Terus kamu pacaran beneran. Kamu sendiri yang pacaran sekarang. Sekarang ngerasa ke dahsyatnya pacaran. Terus, iya ternyata memang ganggu kuliah pacaran. Ini levelnya sudah hakul yakin. Kamu ngalami sendiri. Orang Barat lihat kita sholat, itu ilmu yakin. Orientalis yang belajar sholat kita, itu ainul yakin. Kita sendiri yang sholat dan merasakan seperti apa sholat, inilah hakul yakin. Sepinter apapun orientalis, Islamolog, dia tidak akan bisa masuk ke wilayah hakul yakin. Sebelum dia masuk Islam sendiri serius, bukan hanya coba-coba. Kalau hanya coba-coba ya tidak akan ketemu rasanya. Nyoba kuliah tidak ada rasanya. Nyoba pacaran tidak ada rasanya. Nyoba kawin tidak tahu rasanya ada apa enggak. Tapi jangan dicoba loh. Oke. Jadi syariat, torekot, hakikat. 3 hal inilah yang nanti bikin Islam kita kafah, sempurna, utuh. Ada orang yang syariat saja, ilmunya dalam, tapi nggak ada yang dijalankan satupun. Ngerti sih kalau tahajud itu bagus, ngerti sih kalau baca Quran itu bagus, ngerti sih kalau sholat duha itu bagus, ngerti sih kalau zikir itu bagus. Begitu ditanya, mana yang sudah dilakukan? Insya Allah Pak. Berarti belum. Kamu masih di level syariat, belum torekot. Ada yang sudah torekot, tapi nggak nyampe hakikat. Kenapa? Salah orientasi. Dijualankan salah fokus. Fokusnya pada syariatnya, melupakan hakikat.
Fokusnya pada sudah cocok apa belum. Dan tidak bergerak. Kalau sudah cocok terus mau ngapain? Kehilangan Allahnya. Dia sholat sibuk dengan fikihnya. Sehingga khusyuknya hilang. Sholat sibuk, ini barisannya sudah rapat apa belum? Ternyata belum rapat. Terus kakinya yang sebelahmu kamu injek. Karena yang di sebelah nggak mau diinjek, minggir dia. Kamu kejar. Minggir lagi, dikejar lagi. Kamu sholatnya kehilangan Allah cuma kejaran-kejaran kaki. Sebenarnya rumusnya sholat itu kan dua. Kalau kita sudah ngerti syarat rukunnya, laksanakan secara khudu' dan khusyuk. Khudu' itu aktivitas fisiknya, khusyuk itu aktivitas batinnya. Kan cuma itu. Malah ada hadis yang Nabi waktu sholat ada ular lewat. Sama Nabi sholatnya diberhentikan sebentar, ngambil kayu, ularnya dipukuli, tik, 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 ularnya mati, dilanjutkan lagi sholatnya. Tapi mukulnya enggak sambil joget-joget, sambil lincah-lincah, enggak. Khudu itu bikin gerak, mungkin ada tambahan gerakan dikit-dikit, rambutmu gatel, enggak masalah, asal tetap kelihatan tunduk, khudu. Enggak kok gatel, kamu pukul berapa kali sambil sholat, sambil enggak. Berarti tidak khudu. Satu kali gerak pun kalau menunjukkan kamu tidak khudu, tidak tunduk, itu sholatmu juga rusak. Satu kali gerak, misalnya kamu sedang sholat, temanmu di kos-kosan pamit, aku bali sik ya, sip. Nah, ayo padha wae. Itu namanya kamu nggak konsentrasi ke sholatmu. Itu loh. Jadi khusyuk sama khudu. Ya, jadi syariat, torekot, hakikat harus mix. Tidak boleh ada yang lepas. Puncaknya adalah hakikat. Kita dekat, kita ketemu sama Allah sehingga terbuka banyak rahasia-rahasia kebenaran. Jadi semakin banyak kita memahami dan menjalankan kebenaran, semakin dekat kita sama Allah. Itulah hakikat. Baik di level ilmu yakin, ainul yakin maupun hakul yakin. Ya, ini uraian tadi hubungannya syariat, torekot, hakikat. Syariat tanpa torekot itu hampa, tidak ada gunanya. Torekot tanpa syariat itu sesat, tidak jelas orientasinya. Syariat dan torekot tanpa hakikat itu olahraga. Tidak jelas mau kemana. Jadi tiga-tiganya harus dialog, harus ada. Syekh Muhammad Arsyad ngambil ibarat buah kelapa. Pohon kelapa itu loh dan buahnya. Kulitnya itu syariat. Dagingnya, degannya, dan air kelapanya itu torekot. Minyaknya itu hakikat. Minyak itu kan tidak kelihatan, tidak ada. Tapi setelah diperas dari kelapa itu, baru lahir minyak. Jadi hakikat itu tidak kelihatan. Tapi kalau kamu serius di torekot, kamu nemu hakikat. Sama kayak kelapa. Minyaknya tidak kelihatan, tapi kalau minyak ini kamu peras, kamu olah, kamu akan ketemu minyak. Itulah hakikat. Kalau kamu biarkan aja, tanpa kamu peras, ya kamu menjalankan syariat sih, cuma asal-asalan, sehingga tidak ketemu intinya, ya seperti kelapa yang tidak menemukan minyaknya. Nah, itu ibarat dari Syekh Muhammad Arsyad. Hubungan antara syariat, torekot, dan hakikat. Nah, untuk menuju hakikat tadi, syariat dan torekot kita sempurnakan, katanya Syekh Muhammad Arsyad, lewat 3 jalur. Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah, dan yang ketiga muhadharah. Musyahadah itu kayak tadi ya. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, di sana Allah ada. Itu namanya musyahadah.
Sambil menjalankan syariat, batin kita sibuk selalu dengan Allah. Itu namanya musyahadah. Musyahadah dari kita. Yang kedua muraqabah. Muraqabah itu satu akar kata kayak raqib, malaikat raqib yang ngawasi. Muraqabah itu ihsan. Kita merasa selalu dilihat Allah. Antak budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi di mana-mana kita melihat Allah musyahadah dan kita juga merasa selalu diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah. Dan terakhir muhadoro. Muhadoro itu hati kita selalu mengingat Allah. Allah selalu hadir. Kita selalu merasa ada di hadirat Allah. Dengan 3 kelengkapan ini, syariat dan torekot akan menemukan hakikat. Kalau syariat dan torekot kita masih berjarak dengan Allah, berjarak itu misalnya tujuannya bukan lagi Allah, targetnya bukan lagi Allah, ya hanya itu yang kita dapatkan. Targetmu mungkin pahala, targetmu mungkin surga, targetmu mungkin rezeki lebih banyak, hanya itu yang kita dapat. Bukan berarti tidak bisa, cuma berhenti di situ, eman-eman. Kalau kita nyampe ke Allah, segalanya bisa kita dapatkan. Maka kita sempurnakan syariat dan torekot dengan musyahadah, muraqabah, dan muhadoro. Di mana-mana hanya kita lihat Allah, kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita karena kita juga selalu hadir di hadirat Allah dan Allah juga selalu ada dalam hati kita. Jadi hidup serba Allah. Jadi yang zikir nggak cuma mulutnya tapi juga batinnya dan perbuatannya. Lewat musyahadah, muraqabah, muhadoro. Melakukan apapun, pertanyaanmu adalah kalau kayak gini Allah suka enggak? Allah ridho enggak? Saya mau ngaji atau enggak usah ngaji, nongkrong aja. Kira-kira Allah lebih ridho mana? Pertanyaannya begitu. Masuk kuliah atau jalan-jalan aja di mall? Kira-kira Allah lebih ridho mana? Sholat duha atau... Nah itu kan selalu pertanyaanmu begitu. Kamu akan lebih dekat sama Allah. Ada cewek cakep, ini tak lirik, opo ndak usah aja. Kira-kira Allah lebih suka yang mana? Ada. Jadi apapun yang dilakukan, coba dialoglah sama Allah. Kalau sudah nggak kuat untuk ngelirik, izin sebentar ya Allah. Wah. Oke, jadi itu namanya apa? Musyahadah, muraqabah, muhadoro. Saksikan Allah di mana-mana. Ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi kita dan hadirkan Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Maka torekot kita yang tadi dasarnya syariat akan menemukan hakikat. Hakikat itu kebenaran yang sejati, yang untuk itulah kita ada di muka bumi ini. Ini ada satu bab khusus tentang zikir, baunya mix antara torekot samania sama torekot sazilia. Bagi yang tertarik, bisa dicoba, dipraktekkan kalau habis sholat malam. Wudhu jelas. Wudhu itu 2 aspek. Membersihkan lahir itu wudhu, membersihkan batin itu istighfar. Perbanyak istighfar biar batin kita bersih. Kemudian wudhulah untuk menghilangkan hadas lahirnya. Kalau punya baju putih, pakailah baju yang warnanya putih. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Enggak harus dalam bentuk jubah atau daster ya. Biasa aja, sarung juga enggak apa-apa. Yang penting bersih, suci. Cari tempat yang sunyi. Jangan sambil nonton sepak bola. Adalah yang beberapa habis sholat tahajud terus sambil wiritan nonton sepak bola. Enggak.
hatinya harus hadir. Terus ini ijazah dari Syekh Muhammad Arsyad. Sholatlah 2 rakaat, meminta pertolongan pada Allah, duduk bersila, menghadap kiblat, kedua telapak tangan di atas lutut. Zikirlah, jangan kesusu, jangan banyak-banyak, tidak tergantung kuantitas ini. Sekali aja asal mantap malah tidak apa-apa. Pertama baca la ilaha. Sambil niatkan di batinmu bahwa buanglah semua yang berbau dunia. Rendahkan semua yang bukan Allah. Anggaplah semua yang muncul di kepalamu yang tidak ada hubungannya sama Allah itu hanya bayangan majazi, tidak penting. Tidak harus diperjuangkan mati-matian. Jadi la ilaha namanya zikir nafi. Buang semua yang bukan Allah. Nanti di pikiranmu muncul macam-macam itu. Bisa kuliah, bisa pacar, bisa orang tua, bisa rumah, bisa macam-macam. Biarkan datang tapi terus pilah satu-satu, ini tidak penting, ini tidak penting, ini tidak penting. Apapun yang muncul di kepalamu tidak penting kan. Setelah itu panjang ya. Baru isbat. Baru baca illallah. Yang penting hanya Allah. Yang penting hanya Allah. Cukup Allah saja. Terus ya kalau di Muhammad Arsyad, pejamkan matamu. Tegaskan bahwa hanya Allah saja yang penting. Bahkan diriku sendiri tidak penting. Kalau masih belum mantap, diulang lagi. La ilaha illallah. Jangan tergantung jumlah, tergantung kemantapan. Cuma beberapa ulama memang menyarankan jumlah dengan asumsi semakin banyak kamu baca, entah di bacaan keberapa, di rentang waktu keberapa, otomatis la ilaha, semua yang selain Allah akan lenyap, illallah, kecuali Allah. Kalau mampu nafi isbat itu, lama-lama kalau sudah mantap, zikirnya jadi pendek. Jadi tinggal Allah. Karena tadi yang dunia sudah dibuang semua, illallah, kecuali Allah. Kalau sudah sukses kamu di wirid pertama, nanti tinggal Allah saja. Maka wiridnya Allah, Allah, Allah terus. Nanti di Torekot Kholwatiyah bisa sampai 5.000 kali. Sarannya, wirid Allah, 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 Allah. Sekian ribu nanti ada yang bilang, kadang-kadang mulutmu sudah tidak mewakili lagi, detak jantungmu akan bilang sendiri. Tapi serius ya, khusyuk. Terus akan bilang Allah. Sampai nanti nyampe di level bahwa kata-kata Allah itu kan masih nama. Sudah tidak penting lagi kata-kata. Yang penting dia. Allah itu. Maka Allah tinggal kata-kata terakhir. Hu. Dia. Maka di torekot tertentu ada hu. Ya. Boleh kamu coba. Cuma kalau Allah sudah kamu lewati, jangan di awal kamu sudah hu. La ilaha illallah juga sudah lewat. Cuma ini agak dalam. Boleh kamu terus. Cuma pikirannya tidak boleh bercabang lagi. Kalau sudah di makom mungkin kamu akan banyak melihat bersitan-bersitan cahaya. Jangan dipedulikan. Terus baca Oke. Itu torekot samaniyah. Sebenarnya lebih dekat ke Saziliyah. Ini Muhammad Arsyad. Cuma jangan di shortcut. Kalau di shortcut tidak ada rasanya, kamu tiwas capek. Nanti itu yang bikin itu semacam
sugesti ke dalam hu. Nanti kalau di Hindu kan jadinya om. Cuma saya takut kalau kamu pakai om, jadinya om tolelot. Nggak. Jadi pakai hu aja. Allahu tinggal hu-nya. Dan puncaknya nanti sudah tidak ada kata. Tidak ada suku kata. Ya. Cuma kamu tidak akan nyampe ke sini kalau hanya formalitas. Saya bilang tadi ada awalannya. Mubtadi tadi. Kalau hatimu masih macam-macam isinya tidak akan nyampe. Bisa kamu lakukan, cuma hasilnya tidak maksimal. Hu-nya tidak akan mantap. Allahnya juga tidak mantap. Tidak akan bisa otomatis detak jantungmu jadi Allah. Tergantung mulut terus. Itu sama kayak kamu wirid Allah direkam di player itu kan. Dia bisa wiridan Allah terus tapi nggak masuk. Oke, itu zikir. Dengan itu kita bisa fana. Ada fana faraid, ada fana nawafil. Fana yang kedua. Dua jenis fana. Namanya kurbun nawafil sama kurbul faraid. Kurbun nawafil itu melenyapkan semua sifat-sifat basyariah dalam sifat-sifat Allah. Kalau kurbul faraid melenyapkan dirinya sendiri termasuk segala alam semesta kecuali Allah. Jadi kalau kita bisa melenyapkan segalanya termasuk diri kita dan sampai ke level i'tiqad hanya Allah saja yang ada, itu namanya kurbun faraid. Kalau hanya perbaikan akhlak, sifat-sifat basyariah tadi yang kita musnahkan, nafsu dan lain-lain, itu namanya kurbun nawafil. Yang nasut, yang kemanusiaan yang kita buang, tinggal yang lahud saja, fana dalam sifat-sifat Allah, namanya kurbun nawafil. Kalau kita bisa melenyapkan semuanya, yang tersisa hanya tinggal Allah saja, namanya kurbul faraid. Ini teorinya Muhammad Arsyad. Ini tadi yang saya sebut mati sebelum mati. Ringkesnya ada 3 mati sebelum mati itu. Yang pertama level awam. Mati sebelum mati itu ingat mati terus. Ingat-ingatlah satu kebenaran yang pasti dan mutlak dalam hidup ini, satu-satunya adalah mati. Makanya ada hadis kafa bil mauti wa idzon. Cukup mati saja sebagai nasihat. Hidup kita akan tertib. Jadi mati sebelum mati yang pertama itu ingat mati. Ada level kedua, mati sebelum mati itu membunuh hawa nafsu duniawi, membunuh hasrat keduniaan, sifat-sifat kemanusiaan. Kita bunuh mati yang dunia ini. Ini kayak teorinya Siti Jenar. Jadi yang duniawi kita padamkan. Kita nyalakan yang ilahi. Itu mati sebelum mati, makna kedua. Makna yang ketiga, mati sebelum mati itu semuanya kita lenyapkan, biar tersisa Allah saja. Itu level paling tinggi. Itu yang saya bilang agak dekat sih. Ada juga bau wahdatul wujudnya. Meskipun secara umum beliau menjaga masyarakat awam dari pandangan-pandangan yang bisa membuat mereka tersesat. Orang awam ya syariat dulu, diajari cara ibadah yang benar lewat torekot, baru masuk ke hakikat. Jangan ujuk-ujuk orang awam diajari hakikat. Hakikat itu dari pengalaman langsung. Jangan diceritakan secara verbal pada orang awam. Itu yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Arsyad sehingga memfatwakan Syekh Abdul Hamid itu sesat.
Jadi dia menjaga umat, tidak menyalahkan ajarannya. Karena umat juga penting. Dan beliau memang posisinya saat itu sebagai mufti. Mufti itu kan dia bertanggung jawab terhadap umat dengan syariatnya. Jangan sampai rusak. Oke, terakhir. Ini ada quotes kata mutiara yang unik dari Syekh Muhammad Arsyad untuk kita sebenarnya. Alim dulu hanyar sugih. Ini seolah-olah kita disuruh ilmu dulu baru kekayaan. Sebenarnya ini trik. Trik apa? Ilmu saja. Karena ilmu itu tidak ada batasnya. Bukan carilah ilmu baru cari harta. Carilah ilmu sampai tidak ada batasnya. Urusan sugih teko dhewe, datang sendiri dia. Jadi menjadi alim dulu baru menjadi kaya. Bukan berarti carilah ilmu dan carilah harta. Tidak. Carilah ilmu, urusan harta itu implikasinya ilmu. Jangan khawatir. Allah sendiri kan sudah janji, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu derajatnya pasti tinggi. Tidak mungkin lah orang derajatnya tinggi kok terus miskin papa, tidak punya apa-apa. Allah pasti lebih. Atau seandainya kita tidak punya apa-apa, mental kita telah siap untuk tidak punya apa-apa. Pasti janjinya Allah terpenuhi. Cuma kita aja yang yakinnya tidak 100%. Itu yang bikin yang kuliah di fakultas tidak menjanjikan. Hari ini kamu gelisah. Sesuk kerja apa? Itu sebenarnya pelecehan, penistaan bahasanya orang hari ini. Loh, emangnya Allah sudah jelas bilang kalau kamu pinter, ilmumu banyak, derajatmu tinggi. Loh, itu janjinya Allah loh. Masa kamu tidak percaya sama Allah? Atau kayak minggu lalu, ya Allah sesuai anggapanmu. Kalau kamu anggap Allah, ya tidak mungkin Pak kalau kuliah ini ya lahannya sedikit. Ya itu yang akan terjadi. Kepercayaanmu 50%, ya Allah datangnya 50%.